Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian tentunya salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan bahasan kita daripada kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'amatil ummah, dan kita sampai pada ad-darsul tsamin. Kita masuk pada pelajaran yang ke-8, yaitu wajibatus shalah, yaitu wajib-wajib yang terdapat di dalam salat. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ad-darsul tsamin wajibatus salat wahiyya thamaniyatun, bahwasanya kata beliau wajib-wajib salat itu ada 8. Kata beliau jami'ut takbirati ghairu takbiratul ihram. Yang pertama tentunya adalah kata beliau semua takbir. Jadi semua takbir maksudnya takbir intiqal, takbir perpindahan daripada satu rukun ke rukun yang lain. Ghairu takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Kemudian kata beliau wa qawlu sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfaridi. Yang kedua adalah ucapan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya, baik bagi imam maupun orang yang salatnya sendiri. Jadi kalau makmum seseorang yang dia bermakmum, maka dia tidak wajib mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya. Cukup imam dan munfarid. Munfarid adalah orang yang dia melakukan salat sendiri. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala wa qawlu rabbana walakal hamdu lil kulli. Kata beliau ucapan Rabbana walakal hamdu. Jadi ucapan Rabbana walakal hamdu maksudnya wahai Tuhan kami segala puji hanya bagimu, yaitu untuk semuanya. Artinya kalau untuk semuanya, baik imam, baik makmum maupun munfarid, orang yang salatnya sendiri. Kemudian kata beliau wa qawlu subhana rabbiyal azimi fir ruku'i, dan ucapan subhana rabbiyal azimi
yaitu maha suci, maha suci Tuhanku yang maha agung di dalam ruku. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la, dan ucapan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi di dalam sujud, fis sujud. Kemudian wa qawlu rabbighfirli, dan ucapan rabbighfirli baina sajdatain, yaitu ketika seseorang duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli maksudnya, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Di dalam, di antara dua sujud, ketika seorang duduk di antara dua sujud. Kemudian wat tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal, bacaan tasyahud awal itu hukumnya wajib. Wal julusu lahu, dan duduk untuk melakukan tasyahud awal pada tasyahud awal, duduk untuk melakukan tasyahud awal, maka ini juga hukumnya wajib. Hukumnya dia termasuk perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Berarti semua totalnya ada 8. Semua totalnya ada 8. Kata Syekh bin Baz, kita masuk langsung kepada Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yaitu ad-darsul tsamin, pelajaran yang ke-8, wajibatus salat, yaitu perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan, wajibatus salat hiya af'alun wa aqwalun tajibu fi sholati lakinna dunal arkan. Wajib-wajib salat adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang diwajibkan dalam salat, hanya saja dia bukan rukun atau dia di bawah rukun. Dia bukan rukun atau dia posisinya di bawah rukun. Walihada, kata beliau, oleh karena itu, kata beliau, dia dapat diganti, tujbaru, walihada tujbaru in tarakahal mar'u nasiyan, bisajdataini lissahwi fi akhir as-salah, fi akhir salatihi, wa in tarakaha 'amdan batalat salatuhu. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, bahwasanya oleh karena itu perkara-perkara wajib ini dapat diganti jika seseorang meninggalkannya dikarenakan lupa. Jadi kalau orang lupa, misal orang lupa menunaikan salah satu perkara yang diwajibkan di dalam sholat, jika dia sudah berada pada posisi berikutnya dari rukun yang berikutnya, maka dia tidak usah menunaikan wajib tersebut lagi, cukup diganti dengan 2 sujud sahwi qabla salam, itu sebelum salam, di akhir salat dia, tentunya di akhir salat dia. Wa in tarakaha 'amdan batalat salatuhu, dan jika dia meninggalkannya dikarenakan sebuah kesengajaan. Jadi kalau ditinggalkan karena sengaja, jadi seorang meninggalkan perkara wajib, misal mengucapkan sami'allahu liman hamidah, atau bacaan dalam ruku subhana rabbiyal azim, atau takbir intiqal ketika seorang nak turun untuk melakukan ruku. Maka kalau dia meninggalkan salah satu daripada ucapan
ataupun perbuatan yang diwajibkan di dalam salat, batalat salatuhu, maka batal salatnya otomatis. Batal salatnya ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Wajibatus salat. Jadi kalau ditinggalkan karena lupa, apabila seseorang sudah berada pada posisi berikutnya dari rukun berikutnya, maka tidak wajib lagi untuk kembali menunaikan kewajiban tersebut. Cukup diganti dengan 2 sujud sahwi sebelum salam. Dan ini bisa dirujuk kepada kitab Risalah fi Sujudis Sahwi li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kitab yang begitu kecil sekali. Ya, risalah yang sangat bagus, meringkas terkait dengan hukum-hukum sujud sahwi atau penjelasan terkait dengan sujud sahwi. Baik, itu terkait dengan apa? Makna ataupun maksud daripada wajibatus salat atau perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat atau wajib-wajib salat. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar mengatakan al-wajibul awwalu, ya, wajib yang pertama di dalam salat, jami'ut takbirat ghairu takbiratil ihram. Semua takbir, ya, seluruh takbir, itu maksudnya takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kita sudah jelaskan bahwasanya takbiratul ihram dia masuk dalam rukun daripada rukun salat. Ya. Adapun takbir intiqal maka dia hukumnya ya adalah wajib daripada wajibus salat atau wajibatus salat. Ya. Maka kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, taqaddama anna takbiratul ihram ruknun min arkanis salat. Bahwasanya telah disebutkan bahwasanya takbiratul ihram adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun daripada salat, daripada rukun-rukun salat. Adapun selain daripada itu, minat takbirat daripada takbir yang ada, seperti apa? Kat takbir indar ruku'i, kat takbir indar ruku'i. Misal contohnya seperti takbir ketika seorang mau ruku, wa indas sujudi, dan ketika seorang mau sujud, wa raf'i minhu, ataupun bangun daripada sujud, wa nahwi dzalika minat takbirat, dan yang semisal seperti itu daripada takbir-takbir yang ada di dalam salat. Maka kulliha min wajibatis salat, semuanya itu termasuk daripada perkara-perkara yang hukumnya wajib di dalam salat. Ya. Wa qad jaa'a fi hadits Ibnu Mas'ud. Wa qad jaa'a fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan telah datang ya di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in, bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir di setiap kali merunduk, yaitu ketika beliau turun untuk rukuk ataupun untuk sujud, ya, ataupun ya daripada takbir-takbir yang beliau lakukan dalam salat. Ya. Maka ketika kata Ibnu Mas'ud, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu takbir ketika beliau turun, ya, pada ya, setiap beliau selalu bertakbir pada setiap kali beliau turun maupun ketika beliau bangun. Ya. Dan hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Al-Imam Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i, wa sahahahu Al-Albani fi Al-Irwa'i, dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddits
Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Irwa. Dalam kitab Al-Irwa. Jadi itu wajibus shalah yang pertama. Ya. Wajibus shalah yang pertama. Baik. Kemudian Ats-tsani wa tsalits. Yang kedua dan yang ketiga daripada wajibatus shalah qaulu sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid wa qaulu rabbana walakal hamdu lil kulli, yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Ini poin yang kedua bagi imam dan munfarid, bagi imam dan munfarid. Wa qaulu rabbana walakal hamdu lil kulli, dan yang ketiga adalah ucapan Rabbana walakal hamdu lil kulli, bagi semuanya. Maksudnya di sini bagi imam, bagi makmum maupun munfarid. Ya, maupun munfarid. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ailil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Maksud daripada lil kulli Rabbana walakal hamdu ini bagi imam, makmum dan munfarid. Ya. Fal imam yaqulu sami'allahu liman hamidah wa man yusalli munfaridan 'indama yarfa'u min ar-ruku'i yaqulu sami'allahu liman hamidah. Bahwasanya imam dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Adapun orang yang dia solatnya sendiri, maka hendaklah dia mengucapkan ketika dia bangun daripada rukuk, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini hukumnya wajib. Adapun makmum maka tidak wajib. Makmum tidak wajib. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jami'uhum, dan mereka semua, maksudnya mereka semua di sini adalah imam, makmum dan munfarid, wajib mengucapkan apa setelah mereka bangun daripada rukuk, yaitu mereka mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Jadi ini bagi semuanya. Ya, jadi ini poin yang ketiga, yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dia merupakan wajibus shalah daripada wajibatus shalah, dan dia berlaku bagi imam, makmum maupun munfarid. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, wa qad jaa'a fi hadits Abi Hurairah fi dzikri sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu salawatullahi wa salamuhu alaihi yaqul, bahwasanya apa? Telah datang dalam hadis Abu Hurairah, ya, terkait penyebutan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau menegakkan atau mengangkat sulbinya, tulang belakangnya, daripada rukuk yang beliau lakukan di dalam salat. Ya, wa aidan fi hadits Abi Hurairah, begitu juga dalam hadis Abu Hurairah, tsumma yaqulu Rabbana walakal hamdu, setelah itu beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan di dalam riwayat, sebagian riwayat beliau membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Sebagian riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Baik. Ya. Jadi Allahumma Rabbana walakal hamdu ini, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentunya dalam kitab sahih beliau. Baik. Wa ma'na sami'allahu liman hamidah, adapun makna daripada sami'allahu liman hamidah apa? Yaitu ay istajaba tabaraka wa ta'ala li 'abdihi al-hamid li rabbih wa maulahu subhanahu wa ta'ala.
Lianna sam'a huna sam'ul ijabah. Ya, bahwasanya apa? Makna daripada sami'a Allahu liman hamidah, maksudnya Allah telah mengijabahi. Allah telah mengijabahi bagi hambanya yang telah memuji Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ya, karena as-sam'a di sini, as-sam'u di sini dia bermakna sam'ul ijabah. Sam'ul ijabah. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi itu wajib yang ketiga, kedua dan ketiga. Baik. Kemudian al-wajibur rabi' wal khamis min al-wajibatus shalah. Bahwasanya di antara perkara-perkara yang diwajibkan, ya, dan ini perkara yang wajibur rabi', perkara yang diwajibkan. Poin yang keempat, ya, yaitu apa? Dan yang kelima daripada perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat, yaitu qaulu subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim fir ruku'i wa qaulu subhana rabbiyal a'la fis sujudi. Yaitu ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku' dan ucapan subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Dan telah datang, kata beliau, waqad jaa fi hadits Hudzaifah, telah datang dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan dalam rukuknya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Subhana rabbiyal azim. Ya, yaitu subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan dalam sujud beliau subhana rabbiyal a'la. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari serta Imam Muslim, Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, begitu juga terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabba. Adapun di dalam ruku' maka hendaklah kalian mengagungkan pada ruku' tersebut Rabb kalian. Maksudnya apa? Ucapan subhana rabbiyal azimi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wa min ta'zimir rabbi an taqula subhana rabbiyal azim, ya, kata beliau, ya, wa kadzalika subhana, ya, begitu juga bisa juga ucapan subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ya, ini juga bisa, ya, dibaca selain daripada subhana rabbiyal azim, yaitu apa? Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ya, bahwasanya telah sabit, telah sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika fi ruku'ihi wa sujudihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah dalam ruku' dan sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bacaan yang tentunya banyak orang tidak mengetahuinya, dan ini termasuk sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Sebagaimana sunnah-sunnah, misal contoh seperti menjamak antara sholat maghrib dan isya pada waktu hujan. Nah,
ucapan subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah, ini juga adalah ucapan yang Rasulullah SAW dahulu beliau selalu mengucapkannya atau membacanya ketika beliau rukuk dan beliau sujud, dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan, ya, termasuk daripada apa? Sunnah-sunnah yang ditinggalkan atau tarikat yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sekali lagi ucapannya apa? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ini Rasulullah SAW selalu membacanya dahulu ketika beliau rukuk maupun sujud. Jadi ini diantara perkara-perkara yang wajib daripada wajibus salat, ya, perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat pada poin yang kelima dan keempat dan yang kelima. Kemudian poin yang keenam daripada perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat, qaulu rabbi ghafirli, yaitu ucapan atau bacaan rabbi ghafirli, yaitu ketika seorang baina sajdatain, yaitu seorang duduk di antara dua sujud, maka bacaan di antara bacaan yang disunnahkan adalah rabbi ghafirli ataupun selain daripada itu, Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana telah datang dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membaca ketika beliau duduk di antara dua sujud, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli. Beliau bacanya dua kali. Yaitu rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, wahai Rabbku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Wahai Rabbku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Jadi ini ucapan atau bacaan ini hukumnya wajib daripada wajibus salat. Jadi apabila seorang meninggalkannya dikarenakan sebuah kesengajaan, batal salatnya, batalat salatuhu. Adapun kalau ditinggalkan karena dia lupa membacanya, apabila dia belum berada pada posisi daripada rukun yang berikutnya, maka hendaklah dia kembali untuk menunaikannya. Ya, Allahu a'lam. Tapi kalau dia sudah berada pada posisi berikutnya daripada rukun berikutnya, maka dia tidak usah kembali untuk menunaikannya. Cukup dengan dia menggantinya dengan dua sujud sahwi qabla salami, sebelum salam. Sebelum apa? Salam, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi perbedaan antara rukun dan wajib itu apa? Kalau wajib, ya, apabila seseorang lupa menunaikannya, maka dia bisa menggantinya dengan sujud sahwi, ya, sebelum salam. Dua sujud sahwi sebelum salam. Adapun rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, dia harus ditunaikan lagi, ya. Baru setelah itu dia melakukan sujud sahwi setelah salam, disebabkan celah yang terjadi di dalam salatnya, disebabkan karena kurang atau bertambahnya gerakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala, ya, jadi ucapan rabbi ghafirli termasuk di dalam wajibatus sholat, perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Kemudian as-sabi' wa thamin, yang ketujuh, ya, yang ketujuh dan yang ke-8. Jadi ada 8 poin perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, itu ada 8 poin, ya. Yang ke-7 yaitu tasyahud awal, yaitu apa? Kata beliau at-tasyahudul awwal, tasyahud awal, wal julusu lahu, dan duduk untuk melakukan
tasyahud awal ini hukumnya wajib. Jadi itu poin yang ke-7 dan ke-8. Hal ini li hadithi, ya, berdasarkan hadis idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah, ya, at-tahiyyatu lillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah duduk qa'adtum fi kulli rak'ataini, ya, di antara 2 rakaat, pada setiap 2 rakaat, ya, pada setiap 2 rakaat, faqulu, maka ucapkanlah, ya, at-tahiyyatu lillahi, ya, ucapkanlah at-tahiyyatu lillahi. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Imam An-Nasa'i dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa sahahahu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala fil Irwa, dalam kitabnya Al-Irwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau kita duduk, maka hendaklah pada setiap daripada 2 rakaat, maka hendaklah membaca at-tahiyyatu lillah, ya. Dan juga berdasarkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajadataini, ya. Kata ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW beliau berdiri dalam salat zuhur. Jadi seharusnya beliau itu harus duduk pada rakaat yang kedua. Maka kemudian beliau itu berdiri. Ternyata beliau lupa. Beliau berdiri, ya. Beliau berdiri. Yang seharusnya beliau itu duduk di rakaat yang kedua itu, maka tatkala beliau telah menyempurnakan salat beliau sujud 2 kali. Maksudnya menyempurnakan salat beliau di sini dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi risalati sujud sahwi, dalam risalah sujud sahwi. Maksudnya di sini adalah qabla salam, yaitu sebelum salam. Jadi sebelum salam, ya. Jadi sujud sahwi disebabkan meninggalkan salah satu daripada kewajiban di dalam salat itu dilakukan sebelum salam, ya, sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, wa hadha min al-adillati ala annahu wajibun min wajibatis shalah wa annahu laysa biruknin li'anna al-wajiba huwa alladhi yujbaru bisajdataini amma ar-ruknu fa in tarakaha tabatulu bihi sholatu. Kata beliau, ya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, bahwasanya, dan ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, ini adalah perkara wajib daripada wajibatus shalah, perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Wa annahu laysa biruknin, dan sesungguhnya perkara ini bukan perkara rukun. Kenapa? Karena li'annal wajiba walladhi yujbaru bisajdatain. Karena wajib itu, kata Syekh Abdul Razak, ya, perkara wajib itu adalah perkara yang dapat diganti dengan 2 sujud sahwi. 2 sujud sahwi. Amma ruknu, adapun rukun, fa in tarakahu, apabila seseorang meninggalkannya, tabatul bihis sholatu, maka batal dengannya sholat. Ya, kalau dia meninggalkan dengan sengaja, maka batal sholat. Kalau karena lupa, dia harus menggantinya. Baru dia sujud sahwi setelah salam.
Ya, lalu dia tutup dengan salam lagi. Bagaimana kalau dia sampai dengan selesai salam, dia tidak sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi. Ya, kata para ulama, kalau dia ingat bahwasanya dia belum sujud sahwi, ya, jika rentan waktunya dekat, maka cukup dengan dia menambah rukun yang dia lupakan. Ya, rukun yang dia lupakan, ya. Setelah itu dia menunaikan sholat seperti biasa, lalu dia tutup dengan salam, lalu dia sujud sahwi setelah salam. Ya, lalu dia tutup lagi dengan salam, sujud sahwinya dua kali. Ya. Adapun kalau seandainya misal dia lupa menunaikan salah satu rukun daripada rukun sholat, sampai dengan sudah salam selesai, dia baru ingat, sedangkan rentan waktunya sudah lama, maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Tidak ada sujud sahwi bagi dia. Ya, dan dia tidak bisa dengan hanya menambah rukun tersebut, tidak bisa, karena rentan waktunya sudah lama. Jeda waktunya sudah lama. Kalau masih sebentar, rentan waktunya baru sebentar, dekat, dan kata Syekh Utsaimin lebih tepatnya dikembalikan kepada uruf rentan waktu di sini. Kalau biasanya rentan waktu yang paling lama itu berapa menit? Kalau di kita ini biasanya sudah 3 menit, 4 menit, 5 menit, itu udah lama. Tapi kalau rentan waktunya baru 1 menit, nah ini masih dekat. Allah alam bisa. Berarti cukup dengan menambah rukun tersebut, lalu menyempurnakan sholat seperti biasa, dan sujud sahwinya setelah salam 2 kali sujud. Ya, 2 kali sujud. Allah alam bissawab. Baik, ini banyak kaum muslimin tidak faham terkait dengan apa itu sujud sahwi. Makanya kalau antum sholat ana beberapa kali sholat di beberapa tempat, memang kita lihat ada yang berpendapat dengan madhab Syafi'i dan sebagainya. Tapi kita lihat kebanyakan mereka juga tidak faham dengan apa itu madhab Syafi'i. Penjelasan terkait sujud sahwi dalam madhab yang ada di dalam madhab Syafi'i, mereka tidak faham, sehingga mereka tidak melakukan sujud sahwi. Ya, sehingga mereka tidak melakukan sujud sahwi. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, kita dalam kita belajar ini salah satunya adalah untuk memperbaiki sholat kita dan memilih siapa yang menjadi imam kita. Memilih siapa yang menjadi imam kita, itu sangat penting sekali. Ya, karena ini terkait dengan sah dan tidaknya sholat kita. Ini terkait dengan sah dan tidaknya sholat kita. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Baik, wa iyaka khairan. Duduk yang bangkit dari sujud itu kan biasanya akan istirahat atau berdiri. Baik. Nah, itu sebenarnya termasuk rukun atau wajib sholat? Duduk istirahat sebelum berdiri kepada rakaat berikutnya. Baik. Baik, perkara ini perkara yang dia tidak masuk dalam rukun, dia juga tidak masuk dalam perkara yang wajib. Baik. Ini adalah perkara yang luas pembahasannya. Ya, hal ini perkara yang dibolehkan, baik berdiri secara langsung ataupun duduk sebentar, ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baiknya seperti itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Bagi yang datang terlambat, silahkan simak lagi video ini di Bengkayang Mengaji terkait dengan penjelasan apa itu wajibatus shalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tadi sudah jamaah ya. Jamaah ini kita menunaikan salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjama' antara salat maghrib dan salat Isya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut pada pembahasan berikutnya.
Ada pertanyaan? Bebas pertanyaan, selain daripada itu juga boleh. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Tidak usah kita masuk pada pembahasan berikut, karena pembahasan berikut ini terkait dengan apa itu tasyahud. Ya, jadi penjelasan terkait dengan tasyahud ini sangat penting. Kadang-kadang orang tidak memperhatikan masalah tasyahud ini, sehingga baik bacaannya amburadul gitu ya. Ini sehingga merubah makna. Ini diperingatkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Memperingatkan banyak orang yang tidak tahu dengan apa itu tasyahud yang benar, baik secara bacaannya ataupun yang lainnya di situ. Baik ya, Allahu a'lam bishawab. Sehingga dia membaca dengan perubahan yang terjadi di dalam bacaannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dengan apa? Dia kadang-kadang merubah lafaz, ya, kadang-kadang merubah ya, harakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga yang terjadi adalah perubahan di dalam makna. Maka memperbaiki, artinya di sini apa? Memperbaiki bacaan tasyahud itu hal yang sangat-sangat penting dan harus diperhatikan oleh setiap daripada kita. Ya, oleh setiap daripada kita. Bukan masalah tasyahud saja, tapi semua. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikategorikan orang yang sholat 40 tahun tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa tadi? Ya, tadi tidak menyempurnakan syarat sahnya, tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, tidak menyempurnakan wajibnya, ya. Karena kita kan diperintahkan untuk sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an kan, terkait Allah perintahkan selalu, ya, ataupun dalam hadis Nabi mengatakan wa iqamatus shalah dan iqamas shalah, ya kan? Menegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat berarti menegakkan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Taysirul Karimir Rahman fi tafsiril kalamil manan, ketika beliau menjelaskan firman Allah terkait dengan orang-orang yang beriman itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mereka beriman dengan perkara yang gaib dan mereka menegakkan sholat. Kata beliau apa? Beliau mengatakan menegakkannya secara zahir maupun batin. Menegakkan ruhnya salat, menegakkan ruhnya salat yaitu keikhlasannya, ataupun syarat ataupun rukun ibadahnya, ya, ataupun syarat diterimanya, semua ditunaikan. Kemudian yang paling penting di situ adalah rukun, wajib dan syarat-syarat sahnya, ataupun ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Jadi menegakkan salat, jadi harus diperhatikan. Kalau tidak ditunaikan berarti kan tidak tegak itu salat kan? Berarti orang tersebut bisa masuk ke dalam, ya, riwayat yang menyebutkan salat 40 tahun tapi tidak diterima oleh Allah. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik, dan semoga Allah melindungi dan menjaga kita daripada hal tersebut. Ya, salat ini standar diterimanya amalan kita. Ya, yang lainnya, ya, bahwasanya awal ma yuhasabu 'indallahi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah adalah salat dulu. Ya, kalau salat dia baik, baik semua amalan yang lain. Kalau salat dia rusak, rusak amalan yang lain. Di antara bentuk rusaknya salat itu apa? Ya, tidak tertunaikan syarat sah, rukun maupun wajibnya, tidak tegak. Ya, jadi akhirnya salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini harus belajar ini terkait dengan salat ini. Seorang muslim maupun muslimah, mukmin mukminah wajib mempelajari terkait dengan salat. Ya, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya yang benar. Ya, dia harus tahu itu. Dia harus tahu itu. Wajib sebelum mempelajari yang lain kan. Setelah mempelajari tentang tauhid, ya, kalimatut tauhid dan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus mempelajari dua kalimat syahadat itu. Setelah itu dia mempelajari terkait dengan salat. Ya, rukun yang kedua daripada rukun
Islam. Agar supaya apa? Tegak bangunan Islam dalam dirinya. Ya, tegak bangunan Islam itu secara sempurna di dalam dirinya. Allahu a'lam bishawab. Jadi harus betul-betul mempelajari. Allahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.